Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani, NIM 2021864 dari Program Studi PGSD kelas 1C. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tahukah kamu apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu sebuah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari dan ke dalam sel. Sistem ini dilakukan oleh darah, cairan getah bening, dan cairan intraseluler. Ada 4 komponen dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar dapat beredar ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri pada bagian atas, dan bilik kanan, bilik kiri pada bagian bawah. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikupidalis, sedangkan serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikupidalis. Pada aorta terdapat katup semilunaris untuk mencegah agar darah tidak kembali ke jantung. Arteri. Arteri atau pembuluh nadi berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang melalui arteri mengandung banyak oksigen dan sari makanan, sehingga darah berwarna merah cerah. Dinding arteri tebal dan elastis, dan hanya mempunyai satu klep pada aorta. Arteri terletak agak di dalam, namun ada beberapa bagian arteri yang letaknya dekat permukaan kulit, seperti di leher, pergelangan tangan, dan pelipis, sehingga denyutnya dapat teraba. Vena. Vena atau pembuluh balik berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung yang mengandung karbon dioksida. Karena darah mengandung karbon dioksida, maka berwarna lebih gelap jika dibandingkan dengan darah pada arteri. Pada vena terdapat banyak klep yang berfungsi untuk melawan gaya gravitasi bumi dan mencegah agar darah yang sudah naik ke atas tidak kembali lagi. Vena terletak pada permukaan kulit dengan dinding tipis serta tidak elastis. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu melalui bilik kiri, kemudian aorta, lalu arteri, menuju tubuh, lalu vena, kemudian darah menuju serambi kanan. Tujuannya untuk memompa darah bersih dari jantung yang kaya oksigen menuju ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen yang digunakan untuk metabolisme. Kemudian, setelah diserap oleh tubuh, darah menjadi kotor dan dipompa balik ke jantung. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil melalui bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, lalu paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan sampai pada serambi kiri. Tujuannya yaitu untuk memompa darah kotor menuju paru-paru, di mana darah kotor ini akan menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui pertukaran gas di alveolus, sehingga darah menjadi bersih. Penyakit yang berhubungan dengan alat peredaran darah antara lain sakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan anemia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan alat peredaran darah dengan cara menghindari makanan yang banyak mengandung kolesterol dan lemak, selalu berpikir positif, dan menghindari kebiasaan merokok. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas yaitu sistem peredaran darah yaitu sebuah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari dan ke dalam sel. Proses tersebut melalui sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Apabila kita tidak menjaga kesehatan alat peredaran darah, maka akan timbul banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, anemia, dan stroke. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, dapat kita lakukan dengan cara rajin berolahraga,
menghindari kebiasaan merokok, dan selalu berpikir positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.